Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi Santoso. Kali ini kita memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah grafika komputer, yaitu membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai variabel, terus kemudian hari ini kita akan melanjutkan mengenai tipe data, terus kemudian aritmatika dan fungsi. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu mengenai tipe data, yaitu eh, pengertian mengenai tipe data. Tipe data adalah jenis nilai yang dapat ditampung oleh variabel dan memiliki jenis-jenis tertentu. Tipe data dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tipe data itu banyak ya, seperti boolean, terus kemudian ada integer, terus kemudian ada float ya. Jadi semua itu tergantung dari ranknya masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan dulu mengenai tipe data boolean. Jadi tipe data boolean ini itu biasanya hanya memiliki nilai true dan false saja. Dan biasanya pada umumnya digunakan sebagai kontrol terhadap suatu pernyataan yang hanya memiliki nilai benar atau salah. Berikutnya untuk tipe data byte ya, memiliki nilai 8 bit. Ya, umumnya digunakan untuk berkomunikasi secara serial, digunakan untuk mengirimkan karakter dengan format yang lebih sederhana dari tipe data karakter. Bagaimana dengan tipe data karakter? Tipe data karakter digunakan untuk mewakili karakter dalam format Unicode ya, yang mendukung format multibahasa. Setiap karakter memiliki ukuran 2 byte atau 16 bit. Nah, berikutnya adalah float. Float itu tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan yang mengandung koma atau biasanya kita mengenal dengan desimal. Tipe ini memiliki ukuran 4 byte ya. Terus kemudian double. Double digunakan untuk menyimpan nilai yang mengandung koma, sama desimal juga. Namun ukurannya atau jangkauan ukurannya itu lebih besar. Jadi ranknya lebih besar daripada float. Ya, tadi float itu 4 byte. Nah, kalau yang double ini itu sebesar 8 byte. Nah, berikutnya untuk tipe data integer. Untuk tipe data integer ini digunakan untuk mendeklarasikan bilangan bulat. Ya, umumnya tidak mengandung koma ya, dan memiliki ukuran 4 byte. Untuk long, tipe data long, sama seperti integer, sama-sama bilangan bulat, namun ukurannya yang lebih besar yaitu 8 byte. Nah, berikutnya adalah tipe data warna. Nah, biasanya dia digunakan untuk menyimpan nilai-nilai warna. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan aritmatika ya tentunya itu hubungannya dengan operator-operator matematika, ya operator matematis ya, seperti tambah atau additional, terus kemudian kurang atau subtraction, terus kemudian ada perkalian atau multiplication, terus kemudian ada pembagian ya atau division, ada pangkat ya, eksponen, terus kemudian ada sama dengan assignment ya. Berikutnya ya setelah penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, saya akan melanjutkan pada layar, yaitu di sketch. Saya akan kasih contoh bagaimana menerapkan dari penjelasan tadi. Sekarang kita mau coba membuat kanvas yang ukuran dari kanvasnya yang kita buat dengan fungsi size, yaitu kita mencoba masukkan tipe data integer untuk kotak, variabel kotak X dengan nilai 0, terus kemudian tipe data integer juga dengan kotak
Y dengan nilai 0. Terus kemudian kita coba untuk membuat garis, ya, garis, batas garis dengan rumus fungsi ini, stroke weight agak besar. Misalnya kotak, berarti kotaknya nanti garis pinggirnya agak besar, ya, agak tebal maksudnya. Terus kemudian kita coba membuat kotak rectangle, di mana kotaknya akan kita panggil kotak X, terus kemudian kotak Y, kita sesuaikan variabel ini dengan deklarasi variabel yang ada di atasnya, ya, nama variabelnya jangan lupa harus sama, kotak Y, kotak X, ya. Terus kemudian diikuti oleh lebarnya dan tingginya. Lebar dan tinggi. Jangan lupa titik koma. Berikutnya, bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi, ukuran 640 kali 840. 640 ini ke samping sini, ya, horizontal, vertikalnya 480. Di mana kita membuat kotak, kotaknya ukuran ya, masih 0,0 semua. Terus kemudian hanya garis pinggirnya saja, tebal 15. Ini, seperti ini tampilannya. Nah, berikutnya kita mencoba untuk melihat atau menambahkan kotak X sama dengan kotak X, ini variabelnya harus sama, kemudian ditambah dengan 25. Jadi kotaknya itu akan ditambah 25, terus kemudian rectangle, ini bisa saja kita copy saja karena sama, ya, copy saja seperti ini, dan ini bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini artinya bisa kita lihat setelah tadi di sini, terus kemudian ada kotak ini ditambah 25, bergeser, ini dia nih, yang kotaknya bergeser ke sini. Nah, ini menjadi seperti ini, ya. Jadi kotaknya itu bergeser, menambah, ya, ukuran 25. Nah, bagaimana kalau misalnya lebarnya sendiri kita kurangi? Kita kurangi. Terus dengan kotak X. Apakah hasilnya? Ya, masih sama, ya, tapi agak lebih besar sedikit. Masih sama, agak lebih besar sedikit saja, ya, untuk ukurannya. Terus berikutnya, ya, setelah kita lihat, ya, ini mungkin bisa saya ulangi lagi. Ya, jika lebarnya ini kita kurangi dengan kotak X, nah, maka hasilnya ya, akan seperti ini, ya, akan melebar sedikit, ya, akan melebar sedikit. Terus kemudian untuk tingginya juga, bagaimana kalau misalnya kita kurangi, ya, kita kurangi dengan kotak Y. Nah, kita lihat seperti ini, tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, maksudnya di sini, ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana ketika kita membuat kotak, terus kemudian kita menambahkan dengan operator-operator matematik, yaitu tambah, terus kemudian kurang, ya. Karena operator matematiknya tadi yang sudah saya sebutkan, itu ada tambah,
kurang, terus kemudian ada pangkat, ada kali ya, terus kemudian ada bagi, terus kemudian nanti ada operasi yang lain, yaitu sebenarnya sudah ada ya. Ini membentuk fungsi, ini parenthesis namanya, kurung buka kurung tutup ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dari kotak ini yaitu kita kalikan dengan 2. Kalikan dengan 2. Apa hasilnya? Nah, kalikan dengan 2, kiri kanan sudah berubah. Kiri kanan sudah berubah. Bagaimana dengan ini juga? Kita kalikan dengan 2. Yang kita kalikan dengan 2. Dan ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya. Dan berikutnya adalah kita mencoba membuat kotak ya. Sebenarnya rumusnya sama dengan kotak X sama dengan kotak X ya. Ditambah 25, cuma seperti ini, kotak X. Nah, rumus ini sama dengan rumus ini. Ya, rumus ini sama dengan rumus ini. Jadi kotak ketika mau disingkat bisa saja kotak X plus sama dengan 25 atau kotak X sama dengan kotak X plus 25. Sama juga kayak gini, kotak Y sama dengan kotak Y plus 25. Nah, ini bisa saja di pengertiannya gini, kotak Y plus sama dengan 25. Ini sama. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kita coba tambahkan lagi kode di bawahnya. Terus kemudian kita lihat hasilnya. Oh, jadi seperti ini ya. Jadi seimbang. Nah, jika ingin kotaknya itu kelihatan banyak ya, seperti kotak-kotak yang mengecil ya, seperti ini. Nah, mau ditambahkan lagi ya, Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Jadi bisa banyak ya kotak-kotaknya karena sesuai dengan penambahan-penambahan yang kita sudah tentukan, yaitu plus 25. Ya, jadi di sini adalah bagaimana kita mempersingkat sebenarnya penulisan ini, kotak Y, kotak X ya, ditambah 25 jadi kotak X plus sama dengan 25, kotak Y plus sama dengan 25. Penulisannya disingkat seperti ini, tapi penjabarannya seperti ini, sama aja. Mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh. Nah, atau ya dengan versi yang lain, misalnya ada X sama dengan X plus 5. Nah, ini bagaimana cara penulisan singkatnya? Cara penulisan singkatnya itu X cukup plus sama dengan 5. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang lain? Misalnya X dengan yang minus sama dengan X minus 5. Seperti ini. Ya, cukup X minus sama dengan 5. Ya, kayak gini. Ya, berikutnya untuk X sama dengan X plus 1. Itu sama dengan X plus cukup gitu saja. Untuk penulisan decoding program. Nah, untuk X sama dengan X minus 1. Karena dia tadi plus berarti X minus. Cukup gitu saja. Jangan lupa titik komanya. Ya.
Ya, jadi penulisannya seperti ini ya. Untuk di kode programnya, jika ingin menyingkat kode-kode program pada pemrograman processing. Ini saya hapus dulu. Ya, bersih ya. Nah, itu adalah cara penulisan kode program processing. Nah, ada beberapa fungsi tadi sudah kita jelaskan mengenai tipe data dan aritmatikanya. Nah, sekarang kita bicara tentang fungsi. Jadi biasanya fungsi ini sangat penting keberadaannya ketika terdapat bagian-bagian dari program yang sering kita panggil. Seperti misalnya rumus matematika atau seperti pembuatan objek-objek yang rumit yang dipanggil berkali-kali. Nah, dan biasanya dalam processing itu ada dua fungsi yang benar-benar penting, yaitu fungsi, ini saya hapus dulu biar lebih jelas, fungsi void setup. Nah, ini fungsi void setup diakhiri dan dimulai dan diakhiri ini ya penggunaannya seperti ini. Dan fungsi void draw. Fungsi void draw diawali seperti ini dan diakhiri oleh kurung perawal ya. Diawali oleh kurung perawal, diakhiri oleh kurung perawal. Fungsinya void setup adalah biasanya fungsi yang akan dieksekusi yang hanya sekali oleh program. Ya, biasanya script yang dimasukkan di dalam void setup itu fungsi size ya. Terus biasanya mengatur background, ya mengatur warna garis ya. Terus untuk membuat gambar dan huruf, nah seperti itu. Ya, jadi itu fungsi draw, fungsi setup maksudnya. Untuk fungsi draw, fungsi yang biasanya akan dieksekusi berkali-kali ya oleh program dan bisa berhenti ketika display Windows ditutup atau ditekan tombol setup. Nah, bila untuk bisa lebih jelasnya ya, saya akan menunjukkan seperti ini, void setup. Misalnya println, terus kemudian ini dieksekusi hanya sekali. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada fungsi draw, print, ini dieksekusi berkali-kali. Berikutnya ada println, ada frame count. Nah, dia akan menghitung ya. Count. Dia akan menghitung. Kita bisa lihat hasilnya dan akan tampil di konsol. Di sini. Bisa kita lihat. Nah, berkali-kali. Dia akan berhenti kalau Windows-nya kita tutup. Nah, berhenti. Dan ini kita stop. Itu. Nah, terus kemudian kemarin sudah dibahas juga mengenai fungsi print dan println. Jadi biasanya fungsi itu digunakan untuk pengiriman data secara serial. Dan fungsi ini juga berguna untuk menampilkan data melalui jendela konsol ya, seperti tadi itu tampilannya itu. Paling mudahnya memahami seperti itu. Nah, berikutnya contoh yang lain ya. Misalnya
Println di setup ya, Println di setup, mencari nilai diameter dari input luas. Terus kemudian bisa saja cari diameter 100. Cari diameter 100. Terus kemudian cari diameter 200. Terus kemudian berikutnya kita mencoba fungsi ini katanya tidak ditemukan. Ya, dia mungkin harus dideklarasikan dulu. Dari diameter integer. Oh, ini variabel ya. Fungsinya cari diameter, fungsinya belum ini ya. Void draw, void cari diameter, mungkin diameter, cari diameter integer luas lingkaran. Nah, ini baru bisa seperti ini. Ya, ini nggak usah ini seperti ini. Artinya fungsi diameter ini, ya fungsi diameter ini dicari. Tadi ada sedikit error ya, kemudian hilang. Nah, sekarang mencari fungsi lingkarannya. Nah, ini sebenarnya luas lingkarannya ya, luas lingkarannya ini itu adalah variabel yang kita simpan di dalam satu fungsi cari diameter. Terus kemudian bisa kita ketikkan float ini untuk tipe data desimal, bilangan pecahan. Terus kemudian bisa kita 2 kali akar dari luas lingkaran. Terus kemudian dibagi 3,14. Terus kemudian print ln, terus kemudian diameter lingkaran sama dengan plus D. Ya, kita lihat apakah hasilnya seperti apa. Wah, ini dia. Ya, ini hasilnya nih. Ya, mencari nilai, bisa kita kita pilih ini. Ya, ini hasilnya. Ya, mencari nilai diameter luas, ini ininya ya, kita println. Terus kemudian fungsi dari cari diameter ini bisa kita buat, ya, kita tentukan sendiri, tapi kita panggil
ya. Kita panggil fungsi ini, di mana di dalamnya itu ada variabel yang punya tipe data integer, ya. Jadi luas lingkarannya ini sebenarnya ini ada 100, ada 200, di mana nanti luas lingkaran ini yang tipe data integer tadi itu dibagi 3,14, ya. Jadi ini ya akar dari luas lingkaran ini, ya. Nah, nanti hasilnya pecahan D, ya. D ini terus kemudian dijelaskan ya diameter lingkarannya berapa untuk D ini, ya. Masing-masing itu ada 11,286 dan seterusnya sampai 15, ya, berikutnya untuk diameter lingkarannya 15,96 dan seterusnya. Nah, jadi ini ya penjelasan penggunaan dari tipe data, terus kemudian operator matematik ya aritmatikanya, dan fungsi dari fungsi setup ya, void setup dan void draw, terus kemudian void fungsi yang kita bisa tentukan sendiri. Ya, mungkin itu saja ya pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.